kembali bersama kami Saudara Sapa Kaltim dan masih bersama narasumber kami. Di sini ada Mas Joy dan Mas Teddy, teman-teman dari komunitas Sketcher Balikpapan. Mungkin bisa dijelaskan Mas Joy dan Mas Teddy, kegiatan apa sih yang dilakukan oleh komunitas Sketcher Balikpapan ini? Mungkin selain pameran, karena pasti saya yakin teman-teman juga pasti sering melakukan pameran di luar sana ya. Entah di Balikpapan atau mungkin anggota ikut kemana, ikut pameran di mana itu pasti diadakan. Itu mungkin bisa dijelaskan selain pameran, kegiatan apa yang sering dilakukan? Untuk kegiatan sih biasanya kita yang pertama sih yang kegiatan yang rutin banget sebagai agenda itu yang sketsa langsung tiap minggu itu sebagai rutin wajib untuk tiap minggu. Tapi di luar itu banyak sih kegiatan-kegiatan seperti kegiatan-kegiatan sosial juga kita ikut. Belum lama ini kita buat kegiatan kayak galang dana di Balikpapan baru untuk Palestina. Itu kita buat sama beberapa teman komunitas juga, kita buat sketsa langsung di tempat. Nanti dana-dananya itu diserahkan buat Palestina. Jadi orang di-sketch langsung. Jadi Mbak sebagai customer kita sketch langsung. Nah, di situ dibayar seikhlasnya. Baru ada juga ngebantu teman Bang ya, ngebantu teman-teman seniman yang lagi sakit. Kita sama peduli sama teman-teman. Karena ya hidup di seni ini agak berat lah, lumayan berat. Apalagi mereka, abang saya, atau teman-teman yang senior lain yang memang hidupnya pure di seni, cari makan di seni itu yang makanya kita saling ngebantu lah, saling nguatkan satu sama lain. Itu kalau pameran sering diadakan? Pameran kalau sketsa ini sudah 3 kali. Di Balikpapan? 2013 pernah di Monumen ya. Sekali pameran. Itu khusus untuk sketsa aja Bang ya? Sketsa. Terus 2016 di Dahor. Rumah Dahor. Nah, ya di Dahor itu 2 bulan pamerannya itu. Pamerannya 2 bulan. Terus yang terakhir cukup lama ya durasinya ya. Itu tiap minggu atau gimana? 2 bulan itu? 2 bulan itu tiap hari pamerannya. Jadi panjang karya gitu. Itu luar biasa itu apresiasinya. Terus dari Pertamina itu ngasih sponsor bingkai. Jadi mereka bilang Bapak ada sketsa 200 sketsa. Oh ada sih bilang kalau di kubu teman-teman yang lain ada. Cuman yang nggak ada kami bingkai Pak. Oke, bingkai kami bantu. Alhamdulillah semangat. Saya paling banyak nyetor Pak. Bingkai habis itu dikasih gratis. Pak bingkainya ambil aja dia bilang. Alhamdulillah. Itu khusus sketsa aja Bang ya, jadi hitam putih aja ya semuanya ya? Iya. Ya beragam, ada juga ya saya bilang tadi, ada yang dikasih cat air. Itu yang dominannya kan garis kan. Bahkan nggak ada bahkan ada juga yang dari kanvas juga ada kayak. Ada kan dari kanvas ada. Cuman ya itu garis, dominannya garis karena sketsa kan. Di Dahor tadi di mana lagi tadi sketsa pameran? Di Dahor, kemudian di Monumen, satunya waktu itu di ulang tahun Balikpapan kalau nggak salah itu. Pekan Raya apa? Iya. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin ikut pamerannya nggak di Balikpapan, ada yang keluar ke kota lain gitu, ada? Belum ada. Kalau untuk sketcher masih belum sih Mbak. Cuma kita cuma di Balikpapan aja. Melukis ada ya. Kalau melukis banyak. Beda lagi jalur. Tadi kalau di sebelumnya Mas Dedi pernah singgung misalkan ini juga menghasilkan pundi rupiah ya, maksudnya untuk jadi sumber penghasilan untuk teman-teman yang memiliki hobi untuk sketching tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sudah berapa banyak dari teman-teman yang mungkin menjual hasil karyanya? Banyak. Dan itu jualnya mungkin di mana saja? Mungkin bisa juga sedikit disinggung berapa per gambarnya gitu. Kalau hasil sketsa tiap minggu ini kan memang nggak kami jual. Itu nggak kami jual. Itu kan idealisnya di situ. Jadi dokumen perjalanan berkesenian kami lah itu. Jadi nggak kami perjualbelikan karena kalau saya mau bikin lagi seperti ini udah nggak bisa, beda gitu loh. Tapi pernah ada orang yang mungkin lihat ini bagus, oh saya mau dong Mas ambil. Pernah. Dijual juga. Iya di restoran mana ya di Gunung Malang waktu itu dia ngambil ada 4 sketsa diambilnya.
Yang waktu itu pameran di Jakarta kan sketsa juga. Oh kan? iya. Pameran di Pameran di Jakarta. Jakarta sekali. Laku itu kan langsung Ya. Bang, 2 kan. Itu gambar di ini ya, di dam tuh ya, Sungai Dam. Di Jakarta itu. Pameran apa ya pokoknya di Jakarta waktu di Kementerian Kebudayaan mana gitu yang ngambil. Diambil satu. Berapa yang dijual itu, Mas Joy? 2.500.000. Satu sketsa ya. Sketsa ya. 2.500.000. Itu langsung jadi gambarnya. Ya kayak begini, hasil begini, light begitu. Ya hasil ini yang dipamerkan. Tapi dikasih dan laku. bingkai ya? Udah Ya satu di paket sama bingkai. bingkai Ya, itu. iya, yang bingkai dia yang ngambil itu. Saya cuma kertas aja. Kertas aja. Biasanya kalau ngejual kemana, Mas Joy? Apakah juga mengandalkan media sosial Saya atau? bilang ya, kalau sketch begini kan nggak saya jual kan bukan saya aja, semua teman nggak menjual sketch seperti ini sebenarnya. Kalau pameran ya pameran aja gitu. Yang kami jual itu lukisan yang berkonsep atau lukisan yang memang untuk kami koleksi gitu. Atau orderan. Atau orderan orang pesan. Itu lebih banyak Mbak yang pesan. Jadi Potret, hitam putih, karikatur, siluet, light model gitu. Itu yang lebih banyak. Jadi kami mau memisahkan antara sketsa ini sebagai rekam jejak perjalanan kita dalam berkesenian, sebagai suatu gerakan juga seni rupa di Balikpapan untuk menciptakan ruang-ruang itu Mbak, biar banyak orang yang belajar. Dan di sisi lain kita itu sendiri aktif sebagai pelukis atau kayak beliau, saya sebutnya seniman, karena mereka ini hidupnya ya makan di situ, Dian Pur 100% hidup ya dari seni itu. Jadi untuk hidup, untuk bertahan hidup sampai sekarang ya dari orderan, dari jual karya lukisan, orderan potret, mural, dan lain-lain sebagainya. Pesanan. Berarti meluas ya, bukan sketching lagi, lebih ke apa saja bisa gitu. Iya, itulah tadi kan basicnya kan menggambar itu kan, semua bisa. Kebetulan teman-teman juga bisa lukis potret semua gitu loh. Jadi berbahagialah pelukis yang bisa melukis potret. Karena duitnya cepat. Oh iya. Iya, karena ada pelukis yang nggak bisa melukis potret. Gak semuanya pelukis. Atau gambar abstrak misalnya. Itu Biasanya susah lakunya. Nggak- Kalau orang semua mau order pelukis. itu lewat mana? Langsung hubungin ke WhatsApp atau lewat Iya, bisa. komunitas? Kalau saya ke WA, udah ada pelanggan sih Mbak. Masing-masing udah punya pelanggan sendiri, entah lewat media sosial, entah itu dari kenalan, entah itu dari teman juga. Kadang-kadang kayak abang ini kelebihan job dilempar ke saya, itu bisa juga. Oke. Itu kalau misalkan ngegambar, Mas Joy, dikasih nggak range harga ya? Mungkin kok ini dilihatnya dari apa sih ngasih harga untuk? Dulu Pak ya, tahun 2010 ke atas itu kan masih ada ekspat di sini. Nah mereka lah yang banyak membeli karya-karya kami. Drawing saya aja udah berapa dikoleksi sama orang bule yang orang Perancis terutama. Perancis. Ya mereka kan suka ya. Perancis, Australia itu yang royal itu. Masih ada orang bule dulu itu. Wah pokoknya dulu kami punya galeri, punya Oh, sanggar ya? gitu ya, punya. Lalu di Gunung Pasir dulu di depan Grand Senior itu ada itu di situ. Yang sekarang jadi Onyx itu. Nah dulu kami di situ sempat. Itu orang bule datang terus. Ya lukisan saya teknik drawing tapi berkonsep gitu loh. Jadi temanya sosial atau apa gitu kan. Nah itu yang mereka beli. Tapi nggak mustahil juga yang seperti ini juga mereka suka loh. Kalau kayak gini mungkin kalau ada orang yang mau ngambil berapa dikasih harga, Mas Joy? Gitu. Katanya tadi tidak dijual. Udah agak berat. Katanya nggak dijual. Karena susah gitu loh. Tapi kalau pas ngegambar ini semua dibawa atau Enggak, disimpan di rumah? disimpan di rumah. Oh, saya pikir semuanya dibawa kan mungkin dilihat orang bagus ngambil. Kecuali pameran. Oke. Kecuali pameran. Pameran dipajang lah semua. Dipajang dan harus dibingkai. Kalau tadi ngasih harganya berapa sih Mas Joy? Mungkin dilihatnya dari apa? Dulu yang restoran di Gunung Malang tuh pernah ngambil 4 sketsa, saya kasih 800 satu sketsa. Mahal ya Pak ya, dia bilang. Yaudah saya ambil 4 aja, dia bilang. Tadinya banyak dia mau ambil. Kira 100.000 kali kan. Berapa? Berarti 800, Pak. paling murah Kaget deh. 200.
Paling murah. 800. Oh, satu. 800 itu tahun 2016 itu. Itu yang portrait tadi ya, yang wajah tadi. Oh, wajah beda. Wajah lain beda. Beda-beda. Berapa sih range-nya Mas paling minimum Setiap- sampai sama saya. Setiap- Saya sama dia nggak Setiap, sama. setiap, harganya beda, tergantung setiap, skill ya? setiap orang itu punya harga beda-beda, punya pasarnya yang beda-beda. Di luar itu ya masing-masing seperti ini. Kalau dari harga itu masing-masing. Jadi tergantung tingkat kesulitannya juga, tergantung gambarnya juga. Tapi general aja berapa biasanya dari Kalau untuk sketsa, yes. kalau sketsa itu range harga dari 500 untuk satu gambar. wajah. Drawing. Ya, sketsa wajah potret. Sketsa drawing atau sketsa wajah minimal 500 sampai 1 juta. Oke. Tapi kalau yang lainnya ya beda-beda juga sih. Kayak abang ini yang lebih senior harganya biasanya lebih mahal. 1 juta sampai berapa itu? Kadang-kadang kita ngasih harga pakai hati. Lihat dulu orangnya ya. Gitu. Kalau dia butuh tapi Iya, mungkin itu kayaknya orang ini bukan orang anu nih. Kadang free juga dikasih. Ya juga sih free. Kalau mau ngambil ini berapa dihargain Mas Joy? Nggak dijual. Masih tetap nggak mau dijual ya. Terutama kalau lagi punya uang. dijual ini. Kalau lagi singkip pokoknya dijual sih. Ya itu tadi saya bilang karena ini arsip sih Mbak. Tapi dalam 1 bulan Mas Joy ada berapa kira-kira yang mungkin Ada, dibutuhkan pasti untuk- ada. Karikatur tuh pasti ada itu. Oh, paling banyak karikatur ya berarti. Karikatur dari perusahaan Eskal itu sering. Pertamina tuh sering. Pertamina Hulu itu sering itu. Jadi mereka kalau misalnya diputar pindah atau pindah gitu ya atau ulang tahun pasti pesan karikatur dia. Pasti itu. Tapi ada Mas Dedi juga ada. Kalau saya malah lebih ke mural. Ya, yang suka dapat itu mural. Kadang Tapi juga ada aja ya tiap bulan gitu ya. Mural bisa. jarang Kalau mural sih nggak terlalu sering, tapi sekali dapat Tapi lumayan. ada gitu. Tapi ada terus Bisa gitu 2 mbak. bulan, 3 bulan. Heeh. Itu langsung jadi ya. Misalkan Wah, ordernya bulan ini langsung jadi. Lama mural. Kalau itu. mural tuh lama, tergantung gambarnya. Mural kan di dinding tembok. Jadi itu Kalau makan waktu. sketching cepat ya. Ah, ah. Langsung mau butuh kapan cepat langsung jadi gitu ya. Kalau live skate begitu Cepat. Tapi kalau orderan itu minimal semalam. Ya. 1 malam itu minimal. Pakai foto, Biasanya 2. 1 malam. Bisa 2 malam. Kalau saya karikatur bisa 2 malam bahkan lebih. Kalau live skate gitu, Kalau- misalnya ada acara gitu, cepat. 15 sampai 30 menit. lah. Mirip, ditanggung mirip, Mbak. Asal modelnya nggak bergerak loh. Kecuali napas sama kedip. Iya, Tapi menyerupai lah, nggak mirip ya. menyerupai. Itu kalau saya satu wajah itu 100.000 itu. Pernah waktu acara apa di Family Day. Family Day. Wih, banyak yang minta skate, anak kecil tuh loh. Ngantri, kayak orang ngantri mau minyak tanah. Jejer gitu. Saya lagi duduk ini. Tapi kalau Mas Joy melihat kalau di Balikpapan sekarang ini support dari pemerintah untuk orang-orang yang penyuka seni seperti ini ada wadahnya, sudah ada itu. Nggak ada, Mbak. Oh. Harusnya itu. Harusnya harusnya disediakan ada pameran ada ya. wadah atau tempat yang buat seniman-seniman karena seni rupa sendiri sebetulnya harusnya dibantu sih. Beda sama subsektor lain. Soalnya seni rupa ini agak berat gitu. Orang yang hidup dari seni atau orang yang hidup orang teater itu sangat berat, orang penulis. Soalnya instrumen-instrumen ini harus sebetulnya dirangkul sama Iya. pemerintah. Kalau kesenian yang pakai tim grup itu harus ada wadah. Kalau Harus ada pelukis wadah. enggak sih, kalau saya karena saya mangkal di pinggir jalan aja jadi sendirian. Ada wadah kan? Gitu. Ya, saya sudah ada modal gitu loh, bisa gambar langsung. Tapi sebetulnya harusnya ada support dari pemerintah untuk menyediakan tempat atau output untuk kita secara untuk resmi atau pamer, continue dalam waktu. Misalnya sarana kayak pameran seni rupa ini menjadi agenda tahunan itu kan lebih baik lagi, Iya, lebih iya, bagus. betul. Kan ada gedung sudah ada, Betul.
tempat dan Dewan Kesenian juga sudah ada, harusnya kan ada terus masyarakat juga subsektor. peka ya Jadi tahu apa tuh seni rupa itu apa, pameran itu apa. Karena di Balikpapan ini sendiri kan kebanyakan pekerja semua, jadi Harusnya ada. sangat harusnya ada, kan memang banyak juga yang seperti Mas Joy juga Mas Dedi ini kan yang penyuka seni rupa ini kan. Kalau dulu kan sempat ada galeri Bang ya, tapi sekarang kan sudah nggak ada galeri. Jadi orang mau nyari karya atau mau melukis di Balikpapan ini kayak orang-orang awam kan misalnya mau beli lukisan, anggap aja yang beli lukisan itu butuh galeri untuk dia melihat dari beberapa stylenya pelukis-pelukis Balikpapan, dan di Balikpapan itu nggak ada. Dari 2010 adanya sketcher di bawah belum ada dari pemerintah, mungkin ada gerakan dari pemerintah itu Enggak, ada itu dari swasta malah dari orang-orang yang apa, dulu ada yang minjamkan tempat di MTA Riono tuh orang kebanyakan dari usaha gitu. swasta ya, dari Iya, pemerintah kalau belum ada. pemerintah belum ada sih. Oke. Cuma ya alhamdulillah kita sekarang udah, kalau seperti saya, teman-teman yang udah berjalan berapa puluh tahun tuh sudah punya pelanggan gitu loh, Mbak. Sudah jalan masing-masing lah istilahnya. Bikin galeri di rumah sendiri. Studio, walaupun cuma kamar gitu kan. Tinggal branding aja sudah ya. Iya, jadi orang tuh datang ke rumah atau tinggal WA aja, Pak mau pesan Pak. Mungkin pertanyaan terakhir Mas Dedi dan Mas Joy, apa rencana komunitas sketcher ini mungkin ke depan dalam waktu dekat atau mungkin ke depan untuk pemberdayaan atau kemajuan dari komunitas ini ke depan, apa yang sedang dipersiapkan? Mungkin ada agenda besar yang mau dilakukan, kemudian juga mungkin ajakan ke teman-teman yang pengen bergabung di komunitas akan disampaikan. Ya, kalau saya pribadi sih yang utama tuh ini apa? Kita harus sering-sering bikin workshop. Bikin workshop itu untuk menghidupkan lagi komunitas ini, kemudian membangkitkan, membentuk ini generasi baru gitu. Regenerasi. Itu yang penting sebenarnya. Karena hampir jarang kan workshop tuh sekarang teman-teman itu jalan sendiri gitu. Jadi untuk merangkul itu udah sekarang udah jarang. Jadi ada rencana mau membuat workshop untuk komunitas. Workshop Ya, ini kemarin sempat tapi wacana mau pameran, cuma berhubung kurang dapat support jadi gagal. Ini kemarin rencana mau rencana ada pameran tunggal untuk karya-karya Bang Jo. Jadi rekapan dari tahun 2016 ya sampai 2023 mau pameran tunggal, cuma berhubung kurang dapat support, jadi nggak dapat. Ini belum ada partisinya, belum siap di gedung parkir tuh Mbak. Dan di situ Mau tunggal. Pas udah buat beli Bapak. Harusnya nyambung kan, ini kan suasana Balikpapan semua ini. Balikpapan semua. Unik gitu loh. Berarti rencana ke depan adalah ingin adanya workshop tadi ya, Workshop, wadah untuk teman-teman dari pameran. sketching untuk melakukan karyanya di situ ya. Iya. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya ajakan untuk teman-teman atau masyarakat yang mau bergabung sama Sketcher itu boleh lewat IG-nya Sketcher Balikpapan itu ada. Nah itu boleh gabung aja, boleh di chat, nanti biasanya saya jawabin. Kalau untuk gabung nanti kita kumpulin di grup. Nah di situ kita kasih agenda-agenda. Nggak harus bisa melukis sih sebetulnya, mau anak-anak yang masih sekolah yang mau belajar, ibu rumah tangga atau pekerja, boleh. Soalnya waktunya pas weekend juga kan, pas hari Minggu. Jadi di situ kita belajar bareng lah. Semuanya nanti kita latih pelan-pelan, kita belajar bareng-bareng. Enjoy kok pasti kalau mau gabung. Jadi pemula pun nggak usah takut ya. Oh nggak usah takut, semua pelan-pelan. Yang penting mau belajar aja. Nggak ada langsung jago, nggak ada. Semuanya ada proses. Bahkan Bang Jo sampai sekarang itu, ya ini tuh sebagai prosesnya beliau dalam berkesenian. Makanya sampai nggak mau dijual. Sebagai rekam jejaknya beliau. Betul. Karena yang penting hobi, karena sudah nyaman. ya, sudah ada wadahnya sebenarnya, tinggal teman-teman di luar sana yang ingin bergabung sudah ada sebenarnya di Balikpapan ini ya. Iya. Sama-sama dikembangkan. Siapa tahu dengan begitu terbukalah mata pemerintah kita untuk memberikan wadah untuk teman-teman seni rupa ini. Terima kasih banyak Mas Dedi dan Mas Joy waktunya pagi hari di Sapa Kaltim.
Saudara, kita mungkin akan hadir lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang lain. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Kaltim pagi hari ini. Saya Paulina Jaru pamit undur diri, sampai jumpa.